itu lebih besar. Kenapa? Li'annahu dzakaraka ma'al ghina anka. Karena Allah itu mengingat kamu, padahal Allah nggak butuh kamu. Wa anta dzakartahu ma'al faqri ilaihi. Sementara kamu mengingat Allah karena kamu ada perlu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna daripada wala dzikrullahi akbar menurut Al-Imam Al-Ghazali. Faqala Allah Ta'ala, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah hati itu akan menjadi tenang. Fayakunu mi'nanul qalbi fi dzikrillahi lahu. Ya, wa wajlu fi dzikrihi lillah. Maka hendaknya ketentraman itu ada pada saat kita mengingat Allah dan ketakutan gemetarnya juga ada pada saat kita berzikir kepadanya. Jadi jangan sampai kita lalai dalam berzikir. Nah, masalah pertama, kalau tadi kita membahas hal yang sifatnya bisa kita amalkan, dalam artian ada kaitannya dengan cara kita berzikir yang disampaikan oleh Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, kita akan masuk ke dalam masalah pertama dari dua masalah yang akan kita bincangkan. Ya, berzikir secara berjamaah dengan suara nyaring, terutama seusai sholat berjamaah, telah biasa dilakukan oleh mayoritas umat Islam. Jadi para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari timur ke barat sejak masa lalu mengajarkan hal ini sehingga kemudian diamalkan oleh mayoritas umat Islam sebagaimana kita pahami pada saat ini. Jadi ini bukan amalan yang baru, tapi amalan yang sudah lama, bahkan semenjak Nabi Muhammad SAW. Namun kemudian muncul fatwa dari kalangan Salafi atau Wahabi ya, yang mengatakan bahwa berzikir dengan suara nyaring atau bahasanya itu zikir jahar adalah bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka juga punya dalil. Ya, di sini kita akan akan membahas tentang dalil-dalil mereka. Saya akan coba screen share. Baik. Ya. Semoga bisa kelihatan di situ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifata wa dunal jahri minal qaul bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin." Dan sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Kalau kita lihat ayat ini, kayaknya sebuah kepastian gitu. Kalau kita itu tidak boleh berzikir kencang-kencang. Lihat aja. Ya, wadhkur rabbaka, dan ingatlah Tuhanmu fi nafsika, di dalam dirimu, tadarru'a, dengan perasaan merendahkan diri, wa khifata, dan takut, wa dunal jahri minal qaul, dan jangan mengeraskan suara. Jadi kalau kita berhenti di Al-A'raf 205 ini, ya mau nggak mau kita akan apa? Kita akan mendapatkan gambaran umum bahwasanya zikir kencang-kencang itu dilarang. Nah, makanya Syekh Ali Jum'ah itu mengatakan hadzal din mabniun ala an nafhamahu bil ijmal. Kita ngomongin agama Islam itu nggak cukup ngomongin satu dalil, ikhwah. Kita ngomongin agama Islam itu berdalil-dalil. Kita memahami agama itu sebagai satu rumah yang utuh. Ya, seperti misalkan kita masuk rumah orang, kita nggak bisa menghukumi rumah orang itu bagus atau jelek semata-mata karena kita baru masuk satu ruangan di situ. Kita masuk ruang tamunya, biasa aja. Belum tentu di ruangan lain itu biasa saja. Nah, ini kebiasaannya begitu ya. Kebiasaan orang-orang yang gampang untuk membid'ahkan, biasanya di copy paste ayat seperti ini, langsung mengatakan Al-Quran melarang zikir berjamaah. Ini nggak benar ya. Maka dengan ayat ini mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang untuk melakukan zikir dengan suara nyaring. Dalil keduanya, hadis Sayyiduna Abu Musa Al-Asy'ari. Qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ashrafna ala wadin fa dzakara min haudihi fa ja'ala an-nasu yukabbiruna wa yuhalliluna. Fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayuhan nas irba'u ala anfusikum wa rafa'a aswatahum fa qala ayuhan nas innakum la tad'una al-asam wa la ghaibat innahu ma'akum. Dari Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari, suatu saat kami bersama Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah perjalanan. Lalu kami melewati suatu lembah, ya, kemudian menyebutkan kedahsyatannya. Orang-orang pun bertakbir dan bertahlil dengan suara keras. La ilaha illallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Maka Nabi bersabda, wahai sekalian manusia, pelankan suara kalian saat berdoa dan bertakbir. Coba lihat.
Kalau antum berhenti di dalil ini, baca hadis ini, otomatis langsung membid'ahkan. Wahai sekalian manusia, pelankanlah suara kalian saat berdoa dan bertakbir. Wah, berarti kita memang dilarang untuk berdoa dan bertakbir, berzikir dengan suara kencang. Namun mereka tetap mengangkat suara mereka, maka beliau pun bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian tidaklah berdoa kepada Tuhan yang tuli, tidak pula gaib. Sesungguhnya dia bersama kalian. Ini kebersamaan ini bukan arti Allah ada di samping kita, maksudnya ilmunya Allah, pengetahuannya Allah, kekuasaannya Allah, ada meliputi seluruh alam semesta, ya, termasuk kita. Berdasarkan hadis ini, maka orang-orang itu mengatakan, ya, kenapa kita harus mengeraskan suara dalam berzikir? Padahal hadis dari Abu Musa al-Asy'ari ataupun surat Al-A'raf ayat 205 tadi jelas-jelas memperlihatkan bahwa Al-Quran dan juga Nabi SAW memerintahkan untuk meredahkan suara ketika berzikir. Ya. Jawaban. Untuk menjawab dalil pertama ini, kita simak uraian yang disampaikan oleh Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab beliau Al-Hawi lil Fatawi pada halaman 293 dan 294. Fa in qulta qala Allah Ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifata wa dunal jahri minal qaul qultu al-jawabu an hadhil ayat min thalathati awjuh. Bila kamu bertanya, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sebutlah nama Rabbmu di dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dengan tidak mengeraskan suara. Maksudnya ini dalil. Surat Al-A'raf 205 tadi ini dalil bahwasanya kita itu harusnya nggak kenceng-kenceng kalau berpikir. Imam Suyuti mengatakan jawabannya ada 3. Al-awwal, annaha makiyatun ka ayatil Isra wa la tajhar bi sholatika wa la tukhafit biha. Wa qad nazalat hina kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajharu bil Qur'ani fayasma'uhu al-musyrikun fayasubbuna al-Qur'ana wa man anzalah fa umira bi tarkil jahri saddan bid-dari'ati kama nuhiya an sabbil asnami lidzalika fi qoulihi ta'ala wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Wa qad zala hadzal ma'na wa asyara ila dzalika Ibnu Katsir fi tafsirihi. Apa artinya? Jawaban pertama, ayat tersebut termasuk kategori makiyah. Apa maksudnya? Di mana umat Islam itu tidak bebas di dalam melaksanakan syariatnya secara full. Kenapa? Karena memang belum diturunkan. Karena memang ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan. Termasuk surat Al-Isra ayat 110. Ya, wala tajhar bi sholatika, janganlah kamu keraskan suaramu dalam sholatmu, wala tukhafit biha, jangan kamu kecil-kecilin, wabtaghi baina dzalika sabila, ya, hendaknya sedang-sedang saja. Sekarang kita boleh nggak sholat keras-keras? Jangankan keras-keras, kita pakai speaker, pakai toa. Orang semua bisa dengar kita berzikir, orang semua bisa mendengar kita sholat. Sesungguhnya ayat ini diturunkan ketika Rasulullah SAW mengeraskan bacaan Al-Quran dan terdengar oleh orang-orang yang musyrik sehingga mereka mencaci maki ayat-ayat Al-Quran dan yang menurunkannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meninggalkan jahar. Maksudnya kita dilarang untuk ngerasin suara di zaman itu. Kenapa? Untuk menutup wasilah supaya agama ini nggak dicaci, Allah juga tidak dicaci. Sama halnya dengan pelarangan memaki-maki patung mereka pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Dan janganlah kamu memaki sesembahan mereka karena nanti mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas. Nah, alasan pelarangan tersebut sudah sirna. Kita sudah tidak perlu takut lagi untuk berzikir kencang-kencang. Kita sudah tidak perlu takut lagi untuk baca Quran kencang-kencang. Kita sudah tidak perlu takut lagi mengatakan bahwasanya Tuhan kita benar, Tuhan mereka salah. Kenapa waktu itu dilarang? Apakah Nabi takut? Bukan. Nabi menjaga agar sahabat itu tidak disiksa. Nabi menjaga agar sahabat itu tidak dibunuh. Makanya dilarang waktu itu berzikir kencang. Ini yang disampaikan Syekh Ali Jum'ah tadi. Kita di dalam memahami teks agama ini nggak bisa. Hanya setengah saja. Itu sama ketika kita membaca fawailul lil musallin. Berarti orang yang sholat itu celaka. Bagaimana mungkin kita mengatakan orang yang sholat itu celaka?
Ini kan mustahil ya. Kita mengatakan orang yang sholat itu celaka. Gara-gara apa? Kita nggak baca ayat selanjutnya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Rupanya yang celaka itu adalah orang-orang yang lupa akan sholatnya. Baik, bisa dipahami ya. Itu jawaban pertama Imam Suyuti. Apa jawabannya? Innaha makiyah ka ayatil Isra. Sesungguhnya surat Al-A'raf 205 tadi adalah 205 tadi adalah ayat yang diturunkan sifatnya makiyah sebelum Nabi hijrah, ya. Yang kedua, atsani anna jama'atan minal mufassirin minhum Abdurrahman bin Zaid bin Aslam Syekh Malik wa Ibnu Jaririn hamalul ayata ala dzakiri hala qiraatil Quran wa annahu umira lahu bidzikri ala hadhihi sifati ta'dhiman lil Qur'ani an turfa' indahul aswat yuqawwiyahu ittisaluhu biqaulihi ta'ala wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kedua, sebagian ahli tafsir di antara Imam Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, guru Imam Malik, dan juga Imam Ibnu Jarir At-Tabari, pengarang kitab Tafsir Tabari, mendorong ayat ini kepada keadaan berzikir saat ada pembacaan Al-Qur'an, bahwa dianjurkan demikian Al-Qur'an agar tidak dikenal di sini orang Al-Qur'an. Sementara Al-Qur'an itu min adzam yang paling agung baca Al-Qur'an itu. Syadziliyah, salah satu wirid asasnya adalah kita membaca Al-Qur'an dalam satu hari minimal 1 juz, kan seperti itu. Nah, di sini sebagian ahli tafsir, di antaranya Imam Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, ini ayat bukan untuk menghina orang yang zikir kencang-kencang secara mutlak, tapi untuk mendorong keadaan pezikir yang mana ketika dia berzikir ada orang baca Al-Qur'an. Misalkan di situ ada orang yang baca Al-Qur'an, pelanin sedikit. Volume kita tuh jangan dikencengin, ya. Hal ini diperkuat oleh firman Allah sebelumnya, dan apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah. Sebelum Al-A'raf 205 ada Al-A'raf 204. Munasabahnya apa? Kalau kita lihat pendapatnya Imam Ibnu Jarir tadi, bahwasanya larangan tersebut di dalam Al-A'raf 205 supaya orang-orang itu memperhatikan bacaan Al-Qur'an ta'ziman li sya'nihi, untuk memuliakan Al-Qur'an. Ada ya. Qultu, kata Imam Suyuti, wa ka'annahu lamma amara bil insati khasyiya min dzalikal ikhlada ilal batalati fanabbaha ala annahu wa in kana ma'muran bisukuti bil lisani illa anna taklifa dzikri bil qalbi baqin hatta la yaghfula an dzikrillah wa lidzalika khatamal ayat biqaulihi wa la takum minal ghafilin. Menurut saya, kata Imam Suyuti, saya berpandangan saat diperintahkan diam dan memperhatikan insat, seakan-akan ada kekhawatiran mengarah kepada sikap batalah atau menganggur dari zikir. Kita disuruh diam seakan-akan karena ada kekhawatiran yang mengarah kepada sifat menganggur dari ingat kepada Allah. Maka Allah menegaskan pada ayat selanjutnya, sekalipun ada perintah berhenti zikir dengan lisan, namun perintah zikir dengan hati tetaplah abadi. Sehingga jangan sampai lalai hati kita itu menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karena itu ayat ini Al-A'raf 205 diakhiri dengan apa? Wala takum minal ghafilin. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai dari menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Atsalis, yang ketiga, ma dzakarahu sufiyatu annal amra fil ayati khasun bin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-kamil al-mukammal. Wa amma ghairuhu mimman huwa ma'allul wasawisi wal khawatiri ar-radiyati fama'murun bil jahri li'annahu ashaddu ta'thiran fi daf'iha. Ini benar sekali nih. Para ulama ahli tasawuf menyebutkan bahwa ayat di atas dikhususkan hanya untuk Nabi Muhammad SAW yang memang telah begitu sempurna. Sedangkan orang-orang selain Nabi Muhammad SAW yang merupakan tempat was-was, gudangnya pikiran-pikiran buruk, dianjurkan untuk mengeraskan suara zikir.
karena lebih memberi taksir atau efek yang menolak dari kekurangan-kekurangan dan gangguan-gangguan tersebut. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita berzikir dengan kencang, ya, kita yang misalkan memang keadaannya belum bagus, keadaannya belum sempurna, keadaannya masih butuh dorongan, itu lebih dianjurkan. Kenapa? Karena aqwa ta'thiron wa asyad minadzikri al-khofi. Daripada kita zikir secara khofi. Kultu lagi nih, saya katakan, wa yu'ayyiduhu minal hadith ma akhrajahul Bazzar an Mu'adz bin Jabal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla minkum bil lail falyajhar bi qiraatihi fa innal malaikata tusalli bi sholati wa tasma'u li qiraatihi wa inna mu'minil jin alladzina yakununa fil hawa wa jiradahu ma'hu fi maskanihi yusalluna bi sholati wa yastami'una qiraatahu wa innahu yanqadidu bi jadi ad-darihi wa anit duar allati haulahu fusakul jin wa maradatu syayatin. Menurut pendapatku, pendapat ulama sufi di atas didukung oleh hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bazzar dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu yang berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang sholat pada malam hari hendaknya ia mengeraskan bacaannya. Siapa saja yang sholat pada malam hari hendaknya ia mengeraskan bacaannya. Kenapa? Karena sesungguhnya para malaikat ikut sholat bersamanya dan mendengar bacaannya. Dan sesungguhnya seluruh jin mukmin yang terbang di udara serta tetangga yang berada di dalam rumahnya dari kalangan jin ikut pula sholat dan mendengar bacaannya. Dan sesungguhnya pengerasan bacaan itu juga dapat mengusir jin-jin fasik dan setan-setan jahat dari rumah dan sekitar. Jadi kalau sholat malam kencengin dikit gak apa-apa. Kenapa? Karena memang kita niatnya bukan cuma untuk diri kita. Karena memang ada makmum juga dari kalangan jin. Tapi insya Allah nggak bakal ganggu gitu. Wadawdolin. Amin. Gitu. Enggak ya. Nggak gitu ya. Insya Allah nggak gitu. Tapi nanti kalau misalkan kita baca ya seperti itu, nanti jin-jin kafir itu akan minggat dari rumah kita. Akan kabur. Ini mengindikasikan bahwasanya zikir berjamaah, kencang-kencang, itu juga memiliki dalil. Ini kita belum masuk dalil utama, ya. Kita belum masuk dalil utama. Sangat banyak sekali hadisnya. Tapi mungkin hadis-hadis tersebut hanya akan kita sampaikan di minggu yang akan datang, ya. Fa in qulta, kalau kamu berkata, faqad qala ta'ala ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Sekarang Al-A'raf 55. Wa qad fussira al-i'tida'u bil jahri fid du'a. Qultu al-jawabu anhu min wajhain. Kalau kamu bertanya, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kata ya tidak itu melampaui batas ditafsirkan dengan mengeraskan suara doa. Maka aku akan menjawab dengan dua jawaban berikut, kata Imam Jalaluddin Asyuyuti. Ahaduhuma, yang pertama, annar rajih fit tafsirihi annahu tajawuzul ba'muru bihi aw ikhtira'u da'watin la aslalaha fi syara'. Pertama, tafsir yang dipilih, kata Imam Suyuti ya, mengenai ayat ini, bahwa melampaui batas itu sebenarnya ditafsirkan dengan melampaui yang diperintahkan. Atau mengada-adakan doa yang tidak ada landasan argumennya dalam agama. Bukan mengada-adakan doa yang nggak ada tertulis dalam teks agama, bukan. Tapi nggak ada laisa lahu aslun fi syara' au khilafu aslin fi syara'. Ya, mengada-adakan doa atau sesuatu yang nggak ada landasan argumennya atau bahkan bertentangan dengan argumen agama. Ya, wa yu'ayyiduhu ma akhrajahu Ibnu Majah wal Hakim mustadrakihi wa sahahahu Abi Na'am ta'ala anna Abdullah bin Mughaffal sami abdahu ya Allahumma inni as'aluka al-qasra al-abyad an yamin al-jannah an yaminil jannah faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fi du'a fa hadha tafsiru sahabi wa huwa alam bil murad. Penafsiran ini diperkuat oleh hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya sekaligus mensohihkannya
dari Abu Nu'amah bahwa Abdullah bin Mughaffal mendengar anaknya berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu sebuah istana putih di sebelah kanan surga." Ini dia memilih istana sendiri gitu. Di sebelah kanan tuh dia, saya pengen surga di kapling ya Allah, sebelah kanan tuh saya pengen istana yang warnanya putih gitu. Lalu Abdullah bin Mughaffal, sahabat Nabi, negur anaknya. Akan muncul, kata Nabi SAW, di kalangan umatku, suatu kaum yang melampaui batas di dalam doa-doa mereka. Beginilah penafsiran seorang sahabat yang mulia, dan beliau lebih tahu dari apa yang dimaksudkan sebuah nas. Artinya, larangan berlampaui batas dalam berdoa itu bukan ngencengin suara, tapi membuat-buat doa yang nggak ada landasannya di dalam syariat. Ya. Atsani, yang kedua, ala takdiri taslim. Fal ayatu fi du'a la fi dzikr wa du'a bi khususihi al-afdal fihi al-israr li'annahu aqrab ila al-ijabah wa idza qala ta'ala idnada rabbahu nidaan khafiyya wa min thamma ustuhibba al-israru bil isti'adzati fi sholati ittifaqan li'annaha du'a. Kedua, anggaplah kita terima bahwa ayat di atas memang melarang mengeraskan suara, meskipun tadi kita sudah kasih tafsirnya. Meskipun tadi kita sudah kasih tafsirnya, para sahabat, ya, sebagian sahabat mengatakan ayat itu bukan melarang kita ngerasin suara, tapi melarang kita membuat doa-doa yang tidak ada landasannya di dalam agama, ya. Tapi hanya mengeraskan suara pada doa dan bukan dalam berzikir. Jadi secara khusus doa memang lebih utama disirkan karena lebih dekat pada ijabah. Itu kata Imam Suyuti. Ayat tadi sedang ngomongin doa, bukan ngomongin zikir. Inilah alasannya mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu tatkala ia atau Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lemah lembut. Dan karena itulah disunahkan mensirkan bacaan ta'awudz di dalam sholat secara ittifaq. Kalau kita mau baca Al-Fatihah, kita baca apa? Disunahkan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kan begitu ya. Baik. Ini dalil andalan mereka nih. Ini dalil andalan mereka dan kita membutuhkan penelitian dalam ilmu hadis ya. Kalau kita mau membicarakan soal dalil ini. Tapi kan Abdullah bin Mas'ud pernah melarang zikir bersama gitu. Fa'inta faqad nukila an Ibnu Mas'udin annahu ra'a qauman yuhalliluna bi raf'i shaut fil masjid faqala ma arakum illa mubtadi'in hatta akhrajahum minal masjid. Jika kamu berkata bahwa telah dinukilkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ia melihat suatu kaum yang bertahlil dengan mengeraskan suara di dalam masjid dan beliau berkata, aku tidaklah melihat kalian kecuali sebagai ahli bid'ah, sehingga akhirnya beliau mengeluarkan orang-orang tersebut dari masjid. Ini dalil andalan mereka ya. Sekarang kita lihat dari telisik ilmu hadis. Kalau kita membicarakan sebuah riwayat, kita harus juga menelisik status riwayat tersebut dengan memperhatikan analisa para ulama hufaz ahli hadis, baik menyoal rijal atau orang-orang yang menjadi perawi hadis itu ataupun ilal ataupun ilah ya, penyakit-penyakit yang nggak bisa diketahui kecuali oleh orang-orang yang memang kompeten di bidangnya, yaitu para nukot dan para hufaz hadis. Dan di zaman sekarang itu bahkan hampir nggak ada, hampir nggak ada ya. Banyak para ulama hadis mengatakan seperti itu. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ishaq bin Ibrahim Ad-Dabari an Abdul Razzaq an Ja'far bin Sulaiman anna Atha bin Sa'ib la a'lamu illa an abi anna ya haddatsana Atha bin Sa'ib la a'lamuhu illa an Abi Al-Bakhtari qala balagha Abdullah bin Mas'ud anna qauman yaquduna minal maghrib ila isya yusabbihuna yaquluna qulu kadza wa qulu kadza qala Abdullah in qa'adu fa'adnuni falamma jalasu atauhu fantalaqa fadakhala ma'ahum fajalasa wa alaihi barnas fa akhadhu fi tasbihihim fa hasara Abdullah an ra'si al-barnas fa qala ana Abdullah bin Mas'ud fasakatal qaum fa qala laqad ji'tum bi bid'atin wa dhuluma aw laqad faddaltum ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilma fa qala rajulun min bani Tamim ma ji'na bi bid'atin dhuluma wa la faddalna ashaba Nabi sallallahu alaihi wasallam ilma fa qala Amr bin Atabah bin Farqad sataghfirullah ya Ibn Mas'ud wa sa'astaghfirullah Ibn Mas'ud wa atubu ilaihi fa amarahum ayatafarraqu.
telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Ad-Dabari dari Abdul Razak, dari Ja'far bin Sulaiman. Saya, Atta bin As-Sa'ib berkata, aku tidak tahu dari Abu Al-Bakhtari, beliau berkata, kecuali dari Abu Al-Bakhtari, beliau berkata, ada yang melapor kepada Abdullah bin Mas'ud bahwa ada sekelompok orang yang duduk-duduk dari maghrib sampai isya. Mereka membawa tasbih dan mereka berkata, ucapkanlah anu, bacalah anu. Kemudian mereka berkata, maka berkata Ibnu Mas'ud, kalau mereka duduk berkumpul lagi, maka beritahu saya. Kalau mereka duduk kumpul lagi, maka beritahu saya. Ketika kelompok itu mulai duduk berkumpul, maka Ibnu Mas'ud pergi ke tempat perkumpulan mereka, lalu masuk dan duduk bersama mereka, dan ada Barnas di tempat itu. Lalu Abdullah Ibnu Mas'ud mengambil tasbih-tasbih mereka, dan Ibnu Mas'ud menarik kepala Barnas, seraya mengatakan, saya Ibnu Mas'ud. Maka orang-orang di tempat itu terdiam. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalian telah melakukan bid'ah dan kezaliman, atau kalian telah melebihi atas ilmunya sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka berkata seorang laki-laki dari Bani Tamim, kami tidak melakukan sebuah kebid'ahan atau kezaliman, ataupun melebihi ilmunya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Lalu berkata Amr bin Utbah bin Farqad, aku memohon ampun kepada Allah, wahai Ibnu Mas'ud, dan aku bertobat kepadanya. Lalu Abdullah bin Mas'ud menyuruh mereka bubar. Ini sering sekali diriwayatkan oleh asatizah salafi. Ya. Asatizah salafi ini sering sekali meriwayatkan hadis ini. Sering sekali. Sangat sering sekali. Ya. Bahkan salah seorang kawan saya yang juga pernah kuliah di Al-Azhar, ya, Ustadz Riyad Bajri yang sempat viral itu, dia senang banget gitu membawakan athar ini. Ya. Sekarang kita telisik secara ilmu riwayat. Kita lihat perawi atas asar tersebut, ya. Ada Ishaq bin Ibrahim Ad-Dabari. Ishaq bin Ibrahim Ad-Dabari ini siapa? Itu harus kita telisik. Kemudian ada namanya Abdul Razak. Abdul Razak ini siapa? Kemudian ada Ja'far bin Sulaiman. Ja'far bin Sulaiman ini siapa? Kemudian ada Atta bin As-Sa'ib. Siapa ini Atta bin As-Sa'ib? Kemudian ada Abu Al-Bakhtari. Siapa ini Abu Al-Bakhtari? Kalau kita nggak telisik begini, ya kita nggak akan tahu. Makanya orang awam kan nggak punya kapasitas untuk bertanya, misalkan, coba saya mau dijelaskan siapa perawi hadis itu, misalkan, ya nggak akan terlalu pusing. Yang penting orang awam itu ketika mendengar ada disebutkan itu sahabat Nabi, ya otomatis langsung ikut. Nggak jelas padahal status riwayatnya. Berarti catat 5 orang ini, Ishaq bin Ibrahim Ad-Dabari, Abdul Razak, Ja'far bin Sulaiman, Atta bin Sa'ib, Abu Al-Bakhtari. Baik, sekarang kita lihat. Ishaq bin Ibrahim Ad-Dabari. Siapa ini Ishaq bin Ibrahim Ad-Dabari? Ishaq bin Ibrahim Ad-Dabari adalah seorang yang jujur. Tapi beliau mendengar athar tersebut dari Abdul Razak setelah Imam Abdul Razak itu ikhtilat, rusak hafalannya. Kenapa? Karena udah tua. Ya, orang tua itu biasanya ada ikhtilat juga. Ketika udah tua hafalannya rusak. Ya. Abdul Razak wafat dan umur Ad-Dabari antara 6-7 tahun. Dan mendengarnya Ad-Dabari dari Abdul Razak pada 2 tahun terakhir dari kehidupan Abdul Razak. Jadi Imam Abdul Razak ini udah mau meninggal, 2 tahun lagi mau meninggal, mau wafat. Kemudian Ishaq bin Ibrahim Ad-Dabari umurnya masih 6-7 tahun. Anak kecil dengar dari orang pikun. Gimana tuh? Riwayat anak kecil dengar dari orang pikun. Misalkan ada anak kecil, ketemu sama orang pikun. Orang pikunnya jujur baik, anak kecilnya juga baik. Nah, tapi kata para ulama, ketika akhir-akhir hidupnya, Imam Abdul Razak itu divonis, hafalannya ikhtilat. Kalau sudah ada rawi yang mukhtalif, dhaif sudah hadis itu. Dhaif sudah hadis itu. Berkata Imam Sakhawi di dalam Fathul Mughith beliau, ya, qala Syekhuna Ibnu Hajar Al-Asqalani, al-manakir al-waqi'ah fi hadisi Ad-Dabari innama sababuha annahu sami'a min Abdul Razak ba'da ikhtilatihi. Jadi kemungkaran-kemungkaran yang terjadi pada hadis Ad-Dabari, hadis mungkar itu artinya hadis yang menyelisihi riwayat yang lebih utama, orang yang lebih utama diselisihi riwayatnya itu. Kenapa? Karena ternyata banyak, terlampau banyak, saya katakan, bukan banyak, terlampau banyak. Bukan sekedar banyak, terlampau banyak hadis-hadis sahih dan hasan yang menegaskan bahwasanya zikir berjamaah itu sunnah. Ya, zikir berjamaah itu sunnah. Baik. Jadi dikatakan kemungkaran yang terjadi dalam hadis Ad-Dabari dikarenakan sesungguhnya beliau mendengar dari Abdul Razak setelah Abdul Razak
rusak hafalannya. Oke. Berarti dua orang ini kita udah dapat nih ya. Dua orang ini kita udah dapat. Dari dua orang ini sebenarnya hadis ini sudah bisa ditolak. Ya, dari dua orang ini saja sebenarnya hadis ini sudah bisa ditolak ya, riwayat ini ya. Kemudian kita bicara lagi soal Ja'far bin Sulaiman Ad-Dob'i. Nah, kemudian Imam Abdul Razak mendengar dari mendengar dari Ja'far bin Sulaiman Ad-Dob'i. Ja'far bin Sulaiman Ad-Dob'i mendengar dari Atta bin Sa'ib. Setelah ikhtilat, rusak hafalannya Atta. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam Al-Kawakib An-Nayyirat. Hakamu bitaufiqihi ay Atta wa salahihi wa bi ikhtilatihi ikhtalata fi akhir umrihi. Qala Ahmad bin Hanbal thiqatun rajulun salih man sami'a minhu qadiman fasima'uhu sahih wa man sami'a minhu hadisan fasima'uhu laysa bi syai'. Jadi kata para ulama, kata Imam Adz-Dzahabi, sebenarnya yang namanya Atto ini orangnya soleh, tapi dihukumi juga ikhtilat. Apalanya pada akhir umurnya itu banyak ngawur. Sanad Syamin ketukar dengan sanad Irokin, matannya juga ketukar-tukar, teks hadisnya juga ketukar-tukar. Jadi bermasalah ya. Saya gampangin aja ya, karena di sini banyak juga teman-teman yang masih awam. Intinya bermasalah. Ja'far bin Sulaiman Ad-Dob'i nggak bermasalah. Atta bin Sa'id nggak bermasalah. Tapi Atta ketika diriwayatkan dari Ja'far bin Sulaiman Ad-Dob'i ada masalah di dalam riwayatnya. Ya. Kemudian riwayat Atta bin Sa'ib dari Abi Al-Bakhtari udah disepakati dhaif. Berkata Imam Adz-Dzahabi, wa qala Ismail bin Aliyah, qala li Syu'bah, ma haddatsaka Atta an rijalihi Zadan wa Maisarah wa Abi Al-Bakhtari fala taktubhu. Wa ma haddatsaka an rajulin bi aini faktubhu. Jadi berkata Imam Ismail bin Aliyah, telah berkata Syu'bah, seorang ulama hadis besar kepadaku, apa yang diriwayatkan Atta kepadamu dari perawi hadis bernama Zazan, Maisarah, dan Abi Al-Bakhtari, jangan ditulis. Jangan ditulis. Kenapa? Karena riwayatnya dhaif. Nah, sekarang kita lihat runtutan hadisnya. Dhaif meriwayatkan hadis, ini dhaif, riwayatan Atta dari Abu Al-Bakhtari sudah dihukumi dhaif. Hadis ini sudah nggak bisa diterima sebagai hukum halal haram. Kemudian Atta ini meriwayatkan hadis ini kepada Ja'far bin Sulaiman saat Atta bin Sa'ib ini ikhtilat, apalannya udah bermasalah. Kemudian Ja'far bin Sulaiman meriwayatkan kepada Abdul Razak yang ketika meriwayatkan riwayat ini, Imam Abdul Razak itu 2 tahun lagi meninggal dan dihukumi memang mukhtalif. Hafalannya bermasalah ketika sudah tua, kepada Ishaq bin Ibrahim Ad-Dabari yang umurnya baru 7 tahun. Jadi ada anak kecil ngeriwayatin hadis dari orang tua yang dihukumi bermasalah hafalannya, dari orang yang nggak ada masalah, tapi ngambil juga dari orang yang udah tua bermasalah hafalannya, ngambil dari riwayat yang nggak bisa ditulis, yang dihukumi lemah. Otomatis hadis ini dihukumi bermasalah. Bayangin misalkan ada anak kecil, ini orang biasa lah, anak kecil ngambil dia dapat kabar, bilang sama kita, rumah ente kebakaran, ente tahu dari siapa? No, orang tua, udah tua banget tuh, yang sering lupa. Nah, orang tua yang sering lupa itu ngambil dari seorang yang nggak ada masalah, tapi ngambil kepada orang yang juga bermasalah. Secara hafalan, yang orang yang bermasalah itu ngambil dari orang yang nggak bisa dipercaya. Jadi gimana hukumnya? Ya tentu saja hadis itu tidak bisa diterima. Ishaq bin Ibrahim Ad-Dabari, orang yang jujur dan terpercaya, namun mengambil dari Abdul Razak pada saat Abdul Razak sudah mukhtalid dan umur Ad-Dabari 6 atau 7 tahun, masih kecil. 2. Abdul Razak mukhtalid, hafalannya sudah rusak, suka tertukar karena faktor umur, sakit, dan sebagainya. Wajar. Ja'far bin Sulaiman mendengar dari Atta saat Atta sudah mukhtalid, sudah rusak hafalannya. Atta bin Sa'id dari Abu Al-Bakhtari, hukumnya dhaif menurut Imam Az-Dzahabi. Nah, kesimpulannya, sanad atau jalur periwayatan hadis tersebut dhaif secara periwayatan. Dan matan teks hadis tersebut bermasalah karena bertentangan dengan banyak hadis sahih tentang zikir berjamaah. Ya, itu sudah dijawab oleh analisa kami ya, setelah kami cari. Dan ini juga ada jawaban dari Imam As-Suyuti. Qultu hadal asar an Ibnu Mas'ud yahtaju ila bayan sanadihi. Wa man akhrajahu min al-a'immatil hufaz fi kutubihim wa ala taqdiri thubutihi fa huwa mu'aridun bil hadisil katsir atsabita al-mutaqaddimah. Ini syarat bahwasanya hadis ini mungkar. Wahia muqaddamatun 'alaiha inda ta'arud. Aku jawab,
riwayat Abdullah bin Mas'ud ini harus dijelaskan soal sanadnya. Dan siapa saja imam yang menuliskannya di dalam kitab-kitab mereka. Ya kalaupun riwayat ini mau kita katakan benar, riwayat ini, isinya justru bertentangan dengan hadis-hadis yang sangat banyak sekali yang tetap dari Nabi Muhammad SAW. Dan hadis yang banyak ini haruslah dikedepankan ketika terjadi pertentangan. Ya. Kemudian aku melihat alasan mengapa hadis tersebut tidak benar berasal dari Abdullah bin Mas'ud. Ya. Sekelompok orang menyangka bahwa Abdullah bin Mas'ud melarang zikir berjamaah, padahal tidaklah sekalipun aku duduk bersama Abdullah bin Mas'ud, melainkan ia berzikir kepada Allah di dalamnya. Ini riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab Az-Zuhud. Imam Ahmad bin Hambal katanya diaku sebagai imamnya orang-orang yang suka membid'ahkan ini. Sementara dalam kitab Az-Zuhud, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwasanya dari ayahnya Wa'il, ya, ada riwayat dari Al-Mas'udi, dari Amir bin Syakik, dari ayahnya Wa'il, ia berkata, sekelompok orang yang menyangka bahwa Abdullah bin Mas'ud melarang zikir berjamaah, padahal tidaklah sekalipun aku duduk bersama Abdullah bin Mas'ud, melainkan dia berzikir kepada Allah di dalamnya. Ini membuktikan bahwasannya tuduhan itu nggak benar. Wa Raja Ahmad fi Zuhdi an Sabit Al-Bunani. Sabit Al-Bunani ini siapa? Sabit Al-Bunani ini adalah orang yang mulazamah dengan Anas bin Malik. Qala, inna ahla dzikrillah la yajlisuna ila dzikrillah wa inna alaihim minal atham amsal al-jibal wa innahum la yaqumuna min dzikrillah ta'ala ma alaihim minha syai'un. Imam Ahmad meriwayatkan, ya tentu saja ini hadis mu'allaq, karena apa namanya, Imam Ahmad ini nggak mungkin langsung bertemu dengan siapa namanya, Sabit Al-Bunani, ya, nggak mungkin langsung bertemu Sabit Al-Bunani. Ini diriwayatkan secara mu'allaq, ya. Jadi untuk apa? Untuk penguat saja ini, untuk penguat, ya. Bukan dalil utama. Ini bukan dalil utama, tapi untuk memperkuat saja. Dalil utamanya insya Allah minggu depan kita akan bahas, ya. Sesungguhnya ahli dzikrullah, mereka duduk berjamaah untuk berzikir mengingat Allah, yang mana sebelumnya dosa mereka sebesar gunung. Namun ketika mereka berzikir dari zikir mengingat Allah, mereka berdiri dari zikir mengingat, setelah mereka berzikir mengingat Allah, mereka tidak memiliki dosa sama sekali, ya. Masalah kedua, berzikir keras dan berjamaah tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ini insya Allah akan kita bahas